Saudara-saudara, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT ini memberikan kepada kita taklif-taklif hukum. Dan taklif-taklif hukum itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan. Dan disitulah kemudian Allah menguji siapa di antara hambanya yang taat dan yang balilo, yang melanggar, yang durhaka. Itu di dalam surah Muhammad ayat 31 Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ya, dan kami menguji kalian. Walanabluwannakum, kami menguji kalian. Dengan apa? Bagian mufassir mengatakan konteksnya adalah dengan jihad, karena di dalam ayat itu kemudian disebutkan hatta na'lamal mujahidin, sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang berjihad minkum dan antara kalian was-sabirin, dan orang-orang yang sabar, ya. Artinya ini adalah perintah berjihad. Tapi sebagian mufassir yang lain, ini bukan hanya dalam perintah jihad, tetapi dalam takaliful syariah, dalam hukum taklif-taklif syariat yang lain. Semua dalam perkara-perkara syariat, maka itu adalah merupakan ujian. Seperti yang tadi diceritakan, adalah ketika Allah SWT perintahkan kepada kita untuk berjihad, maka bukan berarti Allah SWT tidak mampu untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kafir. Bagi Allah SWT itu wadzalika 'alallahi yasir, bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Tapi mengapa ada perintah begitu? Karena Allah ingin tahu siapa di antara hambanya yang mau berjihad. Yang ketika mereka berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas itu. Jadi seperti juga misalnya Allah menjanjikan akan memberikan kekuasaan ini kepada kaum muslimin. Kalau yang digambarkan oleh Nabi SAW itu bahwa akan ada kembali, ya, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, itu akan kembali. Bagi Allah untuk mengembalikan tentu sangat mudah, ya, kun fayakun. Tapi kemudian diperintahkan kepada kita untuk berjuang, untuk menegakkan adalah Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang mau berjuang. Dan yang kedua, tadi kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam beserta putranya adalah dalam ketaatan itu terkadang mengharuskan pengorbanan. Ketaatan dalam bidang ibadah seperti sholat misalnya, ada pengorbanan badan, ada pengorbanan waktu. Dalam soal zakat ada pengorbanan dalam soal harta. Dalam haji di sana ada pengorbanan dalam bidang waktu, tenaga, dan juga harta. Demikian juga dalam perintah-perintah yang lain termasuk berjihad, bahkan sampai pengorbanan nyawa. Dan begitulah konsekuensi dari ketaatan kepada Allah SWT. Mulai dari pengorbanan yang kecil sampai kemudian pengorbanan yang sangat besar, yakni korban nyawa. Dan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT yang maha benar, maka baginya itu akan mudah dilakukan. Terlebih ketika dia mengingat pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada siapapun yang taat dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Dan yang ketiga, saya ingin berikan kesimpulan bahwa kadang-kadang hukum Allah itu kelihatan pahit. Tetapi ingatlah, yang pahit itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Sebaliknya, kelihatan rasanya itu manis, tetapi belum tentu itu memberikan kebaikan. Dan hukum Allah SWT itu pasti akan memberikan kebaikan, meski terasa pahit, meski manusia tidak menyukainya. Dan apa yang dilakukan oleh contoh apa tadi, Ibrahim alaihissalam serta putranya tadi, itu memberikan kabar kepada kita bahwa mereka semuanya tunduk kepada perintah Allah SWT, meski mungkin terasa pahit, ya. Tetapi ingatlah, di balik itu semua Allah SWT akan memberikan balasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Saya ingin memberikan contoh di dalam Al-Quran, misalnya Allah SWT ketika merintahkan untuk hukuman kisos, misalnya kutiba alaikumul qisasu fil qatl, sebagian orang menolak ya, dengan berbagai macam alasan. Tetapi Allah kemudian menegaskan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan bagi kamu dalam hukuman kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Mungkin terasa berat, terasa keras, mungkin dianggap radikal dan semacamnya, tapi itu tidak berarti buruk. Ketika diterapkan justru ada kehidupan hayatu ya ulil albab. Demikian juga misalnya di dalam surah
An-Nahl Allah SWT berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fal nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah SWT dalam ayat itu menegaskan jelas siapa yang beramal soleh, ya, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi mukmin, maka Allah akan berikan kehidupan kepadanya, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi ketika ketaatan dilakukan, amal soleh itu ketaatan kepada syariat, Allah SWT akan memberikan kebaikan hidup. Dan kita lihat bagaimana hasilnya di negara-negara kufur, di negara-negara yang tidak tunduk kepada hukum Allah SWT, yang ada adalah kekacauan, yang ada adalah kegalauan, yang ada adalah persoalan demi persoalan. Banyak mungkin mereka terlihat maju secara materi, mungkin secara materi maju, ya, tetapi sebenarnya di balik itu semua mereka ada masalah, ada berbagai macam persoalan yang sebenarnya mereka tidak bisa menghadapinya. Maka sebenarnya kepada terhadap syariat ini, seorang muslim semestinya harus husnudon, bahwa semua hukum Allah ini adalah baik dan akan menghasilkan kebaikan. Sekalipun mungkin secara zahir tidak seperti yang dia lihat tadi, tetapi pasti akan mengakibatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.